kegiatan ini, yaitu untuk mengendalikan pertambahan volume sampah beserta implikasinya terhadap lingkungan. Insenerator menjadi salah satu metode yang kami pilih karena memiliki keuntungan yang dapat mereduksi timbunan sampah dan menurunkan polusi. Insenerator sendiri dapat mengurangi volume sampah hingga 95 sampai dengan 96%. Dengan insenerasi ini memiliki sejumlah output seperti abu dan emisi atmosfer yang berupa gas sisa hasil pembakaran. Kemudian tujuan dan sasaran dari penelitian ini adalah menyediakan sistem pengolahan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Yang pertama, kemudian yang kedua sebagai solusi dari masalah pencemaran dan ramah lingkungan. Adapun sasaran penggunaan insenerator gas sistem ini yaitu untuk alat dan atau sistem yang menggunakan insenerasi atau gasifikasi. Yang kedua, industri yang menghasilkan limbah atau sampah khususnya rumah tangga. Kemudian yang ketiga, setiap hal yang membutuhkan alat pemusnah sampah yang ramah akan lingkungan. Solusi dari target luaran yang pertama adalah solusi menyelesaikan masalah mitra. Yang pertama, membantu melakukan proses pengolahan sampah secara mandiri dengan sumber sampah yang didapat dari lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, penurunan volume sampah pada hasil pembakaran dapat mencapai 70% karena kami tidak bisa 100% karena tentunya masih ada abu ya Pak ya, masih ada abu dari sisa pembakaran. Kemudian yang ketiga, untuk menjamin program bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, akan dilakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan terkait nanti pengoperasian insenerator itu sendiri ataupun produksi insenerator jika nanti masyarakat di Posyantek ada keinginan untuk ke sana, karena kemarin sudah kami lakukan pelatihan pengawasan ya Pak. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, jenis keluaran yang akan dihasilkan dari solusi penyelesaian masalah mitra ini. Yang pertama adalah alat teknologi yang berupa insenerator dengan kapasitas 100 kg. Kemudian ada publikasi ilmiah ataupun jurnal. Kemudian nanti ada kekayaan hak intelektual yang berupa hak cipta luaran atau HACI. Yang selanjutnya adalah publikasi di media massa. Yang terakhir yaitu video YouTube tentang teknologi. Kemudian rencana capaian dari serta indikator capaian terhadap penerapan produk teknologi ke masyarakat. Nanti adanya pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dari pengolah sampah di insenerasi sebesar 50% dari jumlah sampah yang ada semula melalui pengumpulan sampah secara mandiri. Kemudian metode pelaksanaannya, yang pertama yaitu proses kerja. Nah, proses kerja di dalam insenerator yang pasti yang pertama adalah proses pengeringan, kemudian proses pirolisis, dan selanjutnya adalah proses pembakaran, yang terakhir itu reduksi. Jadi setelah sampah menumpuk kita bakar, yang hasil akhirnya adalah abu. Nah, di situ kita mengurangi volume sampah. Kemudian teknologi pirolisis, mungkin yang kita akan kenalkan di sini. Pada start pembakaran, maka api akan memanaskan sistem insenerator gasifikasi, di mana aerospot akan memasuk udara secara otomatis. Kemudian teknologi hidroproses. Nah, ini berbeda dengan teknologi pembakaran sampah konvensional karena insenerator gasifikasi menggunakan sistem hidroproses. Dan hidroproses akan mulai bekerja dari awal sistem ini bekerja. Kemudian selanjutnya teknologi natural aerospot, di mana di dalam ruangan panas maka udara akan habis terbakar dan akan menghasilkan kekosongan udara
dan di dalam udara di dalam ruang pembakaran. Kemudian yang terakhir adalah teknologi insinerator. Nah, insinerator gasifikasi dilapisi oleh teknologi refraktoris yang mempunyai kemampuan untuk meredam panas. Misalnya pembakaran sampah konvensional, kita masih akan mendapatkan polusi yang tinggi. Misalnya asapnya akan tinggi karena kan di situ terlalu banyak udara yang masuk. Kemudian butiran abu atau butiran debunya dia akan lebih terbang ke bawah udara karena di dalam pembakaran tadi tidak ada filterisasi. Nah, sedangkan kalau yang menggunakan sistem insinerator ini itu abunya akan teredam karena di dalam sistem insinerator ada filternya. Yang selanjutnya kelayakan universitas atau kelayakan dari perguruan tinggi kita bernaung. Di sini Unpam memiliki track record yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari pengabdian masyarakatnya ataupun penelitiannya. Nah, itu kita mendapatkan SK atau keputusan dari kementerian memberikan penghargaan kepada Unpam dengan nilai memuaskan untuk klaster pengabdian. Nah, ini ada sertifikat dari Kemendikbudristeknya. Kemudian dalam program kampus merdeka di sini juga Unpam mendapatkan beberapa penghargaan dari FLG 4. Kemudian jenis kepakaran yang diperlukan dalam program ini adalah kepakaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program penerapan teknologi. Penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat. Kemudian gambaran teknologi yang kami sampaikan di sini, nanti peralatan yang akan kita serahkan itu ada pompa airnya, kemudian ada blower, dan yang terakhir adalah 1 unit insinerator. Kemudian yang terakhir adalah simulasi atau proses saat riset pembuatan insinerator. Ini proses pembakaran sampah ya. Ini sampah yang sudah disortir dan ini yang belum disortir. Ini pempes anak-anak ya. Kalau yang masih basah kita taruh di sini pempesnya. Ya, belum bakar. Nah, ini suhu sudah mencapai 300 derajat Celcius. Ya, kita udah kerasa panasnya dan tidak mengeluarkan asap. Ya. Nah, ini suhu sudah 550, hampir 600 derajat. Ini siap dibakar untuk pempesnya. Ini ada pempes. Nah, ini siap dibakar. Ini sampah pempes yang masih basah, kita tunggu kering. Kalau ketika sudah kering atau masih sedikit basah juga kita siap untuk dibakar. Siap untuk suhu sudah 600 derajat, kita bisa masukkan sampah basah. Terima kasih ini kami ucapkan kepada Kemendikbud, Ristekdikti, dan mitra khususnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suhu masih di bawah 200 masih ada apa? Udah sampai 500 ini. Enggak 200 karena yang nggak keluar. Kan untuk starternya lebih mudah, itu kita menggunakan bahan bakar Pak. Jadi
dalam proses penyalaan. Kalau ini kan manual murni seluruhnya lah. Nah, kita untuk yang lebih besar lagi kapasitasnya, kita menggunakan starternya itu pakai ada yang pakai bahan bakar gas, ada yang pakai minyak. Nah, kalau minyak itu kita gunakan hasil dari proses pencairan ataupun penguapan limbah plastik. Pembakaran sudah melampaui batas yaitu 500 derajat Celcius, maka sampah-sampah yang basah siap untuk dimasukkan dan siap dibakar. Seperti itu. Dan untuk menjaga supaya oksigen ini tetap tersuplai dalam tabung pembakaran, kita bersihkan dengan alat ya untuk mengeluarkan debu-debu yang dari atas. Nah, supaya debu ini tidak menutupi oksigen yang akan menyuplai udara dari dalam. Nah, di sini terdapat saringan untuk sampah tidak jatuh ke bawah untuk menahan abu pembakaran. Nah, di sini ada semacam untuk pengait ya supaya sampah itu tidak langsung menutupi api atau bara yang di bawahnya. Jadi sampah tetap di atas dan api membakar sampah yang ada di atas tersebut. Ketika kita sedang proses, lalu terkendala dengan abu atau sampah di sini, sehingga bagaimana teknis untuk menurunkan Abu yang yang- filter tersebut ya? Untuk menurunkan abu kan di sini kan saringannya berupa besi yang vertikal Ya, dan horizontal. Kita gunakan ini untuk menurunkan abu yang ada di saringan ini. Ya. Dan untuk abu yang ini yang masih panas jangan langsung dikeluarkan karena akan membahayakan lingkungan sekitar. Kecuali nanti kalau udah seharian pemakaian, besok sebelum mulai pembakaran baru abu yang udah jadi abu itu kita keluarkan, kita pisahkan dan bisa jadi pupuk dan Dingin. papung. Kapasitasnya mas? Untuk kapasitas satu injektor ini kita kemarin mencoba 100 kg per Terus hari ini 100 kg. Berarti butuh berapa lama mas? Proses pembakaran. untuk pembakaran kurang lebih Setengah jam. 1 atau setengah jam. Setengah jam. Setengah jam berarti untuk dapat 500, setengah jam langsung dapat 500. Berarti naikin dulu apa bakar langsung? Bakar sampai suhu tinggi dulu. Mau dinaikin dulu suhunya Nah, setengah jam baru. kita masukkan. Kenapa desainnya bentuknya bulat nih mas? Kayak Kayak apa tahu. tuh? Oh, bukan, seperti kayak itu lonjong. Kalau Apa ya apa itu? Tabung, bentuk tabung. Oh. Kenapa nggak bentuk Kita- kayak kotak segitiga kita atau lainnya? mencari bahan yang ibaratnya sudah jadi. Sebenarnya bisa aja kita pakai plat yang model kotak, cuma kita lebih ke efisien kerja. Efisiensi. Efisien. Dan untuk pemasangan bata juga nyari yang simpel. Untuk berapa lama pembuatan alat ini? Mas? Minimal 1 minggu pembuatan. Itu tergantung modal. Tergantung bahan juga jarak. Oke, berarti kebutuhan ya. Dan untuk cek suhu ini saya mencari yang di atas 500 tapi belum ketemu. Kita mau mencari Enggak. sebenarnya tuh suhu maksimalnya berapa itu masih belum ketemu. Oke. Hanya saja kadang ini error nggak mau balik lagi karena kadang suhu melebihi batas yang di dalam. Filternya pakai apa? Saya menggunakan filter di cerobong atas. Itu menggunakan karbon aktif untuk menyerap debu-debu atau partikel-partikel yang berterbangan, karena partikel ini yang sungguhnya yang berbahaya kalau terhirup oleh manusia. Itu. Dari karbon aktif itu yang bisa didapatkan di lingkungan sekitar itu dari mana ya mas? Kalau untuk karbon aktif sebenarnya banyak dijual di pasaran, di toko-toko, Material gitu mas ya. toko apa namanya, air, kayak pasir aktif, karbon aktif. Nah itu bisa beli di. Mungkin itu aja penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.